Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasang. Saya Anggun Bunga Ramadan dengan NPM 231261209003 dari Program Studi Bisnis Digital Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pengembangan dan pemberdayaan SDM. Apa sih yang dimaksud dengan pengembangan dan pemberdayaan SDM? Pengembangan dan pemberdayaan SDM merupakan proses penting dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau masyarakat. Ini melibatkan serangkaian kegiatan seperti pelatihan, pendidikan lanjutan, pengembangan keterampilan, serta memberikan dukungan dan sumber daya untuk memungkinkan individu mencapai potensi mereka secara maksimal. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat bagi individu itu sendiri, tetapi juga untuk pertumbuhan dan keberlanjutan organisasi atau masyarakat secara keseluruhan. Pengembangan dan pemberdayaan SDM merupakan strategi yang penting bagi organisasi dan individu untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Ini melibatkan investasi dalam pelatihan, pendidikan, dan pembinaan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas individu. Dengan memperkuat SDM, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif, inovatif, dan berorientasi pada pertumbuhan. Sementara individu dapat meraih potensi penuh mereka dan meningkatkan kepuasan kerja serta pencapaian karir. Kompetensi dan praktisi pengembangan SDM. Kompetensi dan praktisi pengembangan SDM mencakup beragam keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berhasil dalam peran mereka. Beberapa kompetensi kunci termasuk: yang pertama, pengetahuan mendalam tentang SDM, memahami teori, konsep, dan praktik terkait manajemen SDM, termasuk pengembangan karyawan, rekrutmen, seleksi, dan penilaian kinerja, dan manajemen talenta. Yang kedua, komunikasi efektif, mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif, baik secara lisan maupun secara tulis, serta memiliki kemampuan mendengarkan yang baik. Yang ketiga, keterampilan analitis, kemampuan untuk menganalisis data, tren, dan masalah terkait SDM untuk mengidentifikasi solusi yang tepat. Yang keempat, keterampilan konseling dan pembinaan, mampu memberikan dukungan dan memberikan bimbingan kepada karyawan dalam pengembangan karir, manajemen kinerja, dan penyelesaian konflik. Yang kelima, keterampilan manajemen proyek, kemampuan untuk merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan inisiatif pengembangan SDM dengan efisien dan efektif. Yang keenam, kemampuan beradaptasi, fleksibel, dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat dalam lingkungan kerja dan industri. Yang ketujuh, keterampilan teknologi, menguasai teknologi informasi dan sistem manajemen SDM untuk mendukung proses pengembangan karyawan dan analisis data. Yang kedelapan, etika profesional, memiliki pemahaman yang kuat tentang standar etika dan integritas yang berlaku dalam praktik SDM. Yang kesembilan, keterampilan prestasi, mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan meyakinkan kepada berbagai pemangku kepentingan. Yang kesepuluh, kolaborasi dan kerja sama tim, mampu bekerja secara efektif dalam tim dan berkolaborasi dengan berbagai fungsi dan level organisasi. Penting untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kompetensi ini melalui pelatihan, pengalaman kerja, dan pendidikan berkelanjutan. Berikutnya adalah pengembangan talenta. Pengembangan talenta adalah proses untuk mengidentifikasi, meningkatkan, dan mempertahankan karyawan berbakat agar mereka mencapai potensi penuh mereka dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi. Ini melibatkan kegiatan seperti identifikasi bakat, pelatihan, penugasan proyek khusus, pembinaan karir, program suksesi, dan membangun budaya organisasi yang mendukung pertumbuhan dan pembelajaran. Penting untuk memastikan organisasi memiliki SDM yang kompeten, terinspirasi, dan berkomitmen untuk mencapai tujuan jangka panjang.
Kegiatan ini juga berhubungan erat dengan budaya organisasi. Budaya organisasi mengacu pada nilai-nilai, norma kebiasaan, dan keyakinan yang dianut dan dipraktekkan oleh anggota organisasi. Ini mencerminkan cara organisasi berinteraksi, mengambil keputusan, dan berperilaku secara keseluruhan. Beberapa elemen penting dari budaya organisasi yaitu yang pertama, nilai inti. Prinsip-prinsip atau keyakinan fundamental yang menjadi landasan budaya organisasi. Yang kedua, norma dan etika. Kebiasaan dan standar perilaku yang diikuti oleh anggota organisasi dalam berinteraksi satu sama lain dan dalam melakukan tugas mereka. Yang ketiga, gaya kepemimpinan. Cara pemimpin mempengaruhi budaya organisasi melalui contoh, komunikasi, dan keputusan mereka. Yang keempat, komunikasi. Cara informasi disebarkan dan direspon dalam organisasi, termasuk kebijakan komunikasi terbuka atau tertutup. Yang kelima, lingkungan kerja. Faktor-faktor fisik dan psikologis yang mempengaruhi suasana dan kenyamanan di tempat kerja. Yang keenam, penghargaan dan pengakuan. Cara organisasi menghargai dan mengakui kontribusi karyawan. Yang ketujuh, inovasi dan pembelajaran. Sikap terhadap perubahan, eksperimen, dan pembelajaran di organisasi. Yang kedelapan, keadilan dan konsistensi. Perlakuan yang adil dan konsisten terhadap semua anggota organisasi. Budaya organisasi memiliki dampak yang signifikan pada kinerja, motivasi, dan kepuasan karyawan serta pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan bisnisnya. Oleh karena itu, memahami dan memelihara budaya organisasi yang sehat dan positif penting untuk kesuksesan jangka panjang organisasi. Pengembangan dan pemberdayaan SDM merupakan strategi penting bagi organisasi untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas individu agar mereka lebih efektif dalam pekerjaan mereka dan lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Ini melibatkan berbagai kegiatan seperti pelatihan, pendidikan, mentorship, dan pembangunan keterampilan serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan personal dan profesional. Pentingnya pengembangan dan pemberdayaan SDM terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan kinerja karyawan, menciptakan budaya organisasi yang dinamis dan inovatif, serta membantu organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan dan mencapai tujuan jangka panjangnya. Oke, sekian secuil penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Arigato thanks. Jana minasang.